Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan dari Prodi Informatika, akan mempresentasikan soal yang saya buat dari tugas 1 Matematika Diskrit untuk mengisi nilai ujian tengah semester. Oke, nomor 1 yaitu ada perintah buat 3 buah himpunan dengan cara pencirian dan pendaftaran. Kemudian buatlah 2 buah operasi himpunan dan penyelesaiannya. Oke, saya sudah buat 3 buah himpunan. Ada himpunan A, B, dan C. Yang pertama, ada himpunan yang bersifatnya pencirian. Ada X adalah bilangan ganjil antara 10 sampai 20. Maka untuk himpunan pendaftarannya yaitu 11, 13, 15, 17, 19. Kemudian ada himpunan B yang bersifat penciriannya, ada X adalah bilangan prima antara 5 sampai 20. Nah, untuk himpunan pendaftarannya yaitu ada 5, 7, 11, 13, 15, 17, dan 19. Kemudian di himpunan C, untuk bersifat penciriannya, X adalah bilangan yang habis dibagi 5 antara 1 sampai 20. Maka himpunan yang bersifat pendaftarannya pada himpunan C yaitu 5, 10, 15, dan 20. Kemudian buatlah 2 buah operasi himpunan dan penyelesaiannya. Saya ambil operasi himpunan gabungan dan selisih. Maka jika sudah diketahui di atas ada himpunan A, B, C, saya ambil himpunan A dan B, kemudian A gabungan himpunan B. Maka kita gabungkan semua atau kedua himpunan ini menjadi satu. Berarti 5, 7, 11, 13, 15, 17, dan 19. Kemudian untuk operasi himpunan selisih, ada himpunan A dan C, A 11, 13, 15, 17, 19, dan himpunan C-nya 5, 10, 15, 20. Maka selisihnya yaitu kita ambil himpunan yang tidak ada, yang himpunannya sama kita coret berarti 11 gak ada pasangannya, 13 juga gak ada, 15 ada, kemudian 17 gak ada, 19 juga gak ada. Maka hasilnya adalah 11, 13, 17, dan 19. Lanjutnya pada nomor 2, buat 3 buah relasi dengan definisi tertentu, kemudian buatlah 2 buah operasi relasi dan penyelesaiannya. Oke, pertama buat relasinya itu terdapat 2 himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Q sama dengan 1, 4, 9, 16, 25. Relasi R dapat didefinisikan P Q elemen R jika P adalah pangkat 2 dari Q. Jadi 1 kali 1 berarti di sini ada 1, 2 pangkat 2 berarti 4 ada, berarti 2 sama 4, 3 pangkat 3 berarti 9 ada, kemudian 4 pangkat 4 berarti 4 pangkat 2 berarti 16. Kemudian 5 pangkat 2 berarti 25. Dah, udah habis. Berarti 6 sama 7-nya tidak termasuk relasi ya. Oke, kemudian yang kedua, terdapat 2 himpunan X sama dengan 5, 7, 9 dan Y 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Relasi R dapat didefinisikan XY elemen R jika X habis membagi Y. Berarti relasinya yaitu 5 bagi 5 habis, 7 bagi 7 juga habis, kemudian 5 bagi 15 juga habis. Jadi kita harus berurut ya. Habis itu 9 bagi 9 habis. Nah, sisanya nggak ada. Oke, berarti sekarang ke himpunan yang ketiga, terdapat 2 himpunan A, Jakarta, Tokyo, Bangkok, dan B, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Relasi R dapat didefinisikan AB elemen R jika A adalah ibu kota B. Maka relasinya, Jakarta berarti ibu kotanya Indonesia, Tokyo yaitu ibu kotanya Jepang, kemudian Bangkok ibu kotanya Thailand. Kemudian kita buat operasi relasinya. Saya ambil relasi inverse dan gabungan. Untuk relasi inverse P, saya ambil dari
dua himpunan sebelumnya dan hasil relasinya. Oke, berarti ini saya ambil yang ini, P dan Q. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1, 4, 9, 16, 25. Berarti relasinya itu harus 1 di hasil P-nya itu pangkat 2 dari Q berarti. Maka relasinya sekian. Nah, sekarang kita cara mencari relasi inverse yaitu dengan membalikan semua himpunan relasinya. Jadi seperti ini. 1 jadi 1 tetap bertukar. Terus 2 dan 4 menjadi 4 dan 2, 3 dan 9 menjadi 9 dan 3, kemudian 4 dan 16 menjadi 16 dan 4, kemudian 5 dan 25 menjadi 25 dan 5. Kemudian operasi relasi gabungan. Nah, ini saya ambil dari relasi pertama dan relasi kedua yang ini. Oke, berarti jika himpunan relasi 1 digabungkan dengan himpunan relasi 2, maka dihasilkan seperti ini. Kita gabungkan semuanya, berarti relasi satunya kita masukkan terlebih dahulu, baru relasi keduanya. Jadi ada 1 dan 1, 2 dan 4, 3 dan 9, 4 dan 16, 5 dan 25, kemudian 5 dan 5, 5 dan 15, 7 dan 7, kemudian 9 dan 9. Kemudian nomor 3, yaitu buat 3 buah fungsi real, kemudian buatlah 2 buah fungsi komposisi dan penyelesaiannya. Oke, terdapat 3 fungsi yang sudah saya buat, yaitu ada fungsi f sama dengan 2x dikurang 4x dikurang 5, kemudian fungsi g sama dengan x tambah 5, fungsi h sama dengan 3x. Kemudian tentukan fungsi komposisi dari fungsi f komposisi fungsi g, dan fungsi f komposisikan dengan fungsi h. Oke, yang pertama fungsi f komposisi dengan fungsi g. Caranya yaitu fungsi f dikalikan dengan fungsi g-nya. Berarti caranya pertama kita masukkan dulu fungsi f-nya, yaitu 2x dikurang 4x dikurang 5. Kemudian variabel x yang ada di fungsi f kita ganti dengan fungsi g-nya, yaitu x ditambah 5. Maka 2 dikali x tambah 5 dikurang 4, x ditambah 5 dikurang 5. Hasilnya yaitu 2 kali x berarti 2x, 2 kali 5 10, min 4x berarti min 4x, min 4 dikali 5 sama dengan min 20 dikurang 5. Maka hasilnya min 2x ditambah 10 dikurang 20 dikurang 5. Kemudian kita hitung lagi, yang hasilnya akhirnya menjadi minus 2x dikurang 15. Kemudian fungsi f komposisikan dengan fungsi h. Caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu pertama kita keluarkan dulu fungsi f-nya, dikali nanti variabel x dari fungsi f ini digantikan dengan fungsi h-nya. Maka kita masukkan terlebih dahulu kembali 2x dikurang 4x dikurang 5, kemudian variabel x-nya diganti dengan fungsi fungsi h, yaitu 3x. Maka 2 dikali 3x ditambah 4 dikali 3x dikurang 5. Hasilnya adalah 6x ditambah 12x dikurang 5. Kita tambahkan 6 tambah 12 sama dengan 8x dikurang 5. Oke, kita lanjut nomor 4. Untuk nomor 4, yaitu buat 3 buah premis proposisi awal dan 1 buah konklusi kesimpulan dengan 3 buah variabel dan 3 buah hubungan logika. Kemudian buatlah 2 argumen dan tentukan apakah argumen tersebut valid atau tidak. Oke, premis yang sudah saya buat ada 3, yaitu premis pertama, jika Ella rajin berlatih maka ia menjadi mahir. Premis 2, jika Ella menjadi mahir maka ia lulus tes. Untuk premis 3, Ella tidak lulus tes. Untuk menentukan konklusinya, yaitu kita buat dulu variabel logikanya. Pertama, ada rajin berlatih. Ini variabel P. Kemudian ada menjadi mahir, itu variabelnya Q. Kemudian ada lulus tes, yaitu R. Oke, sekarang variabel logikanya sudah ketemu semua. Kemudian hubungan logikanya.
hubungan logikanya. Jika premis 1 kita sederhanakan menjadi P jika maka Q. Nah, premis satunya, jika Ella rajin berlatih maka ia menjadi mahir. Maka P jika maka Q. Kemudian premis 2-nya kita sederhanakan menjadi Q jika maka R. Kemudian P3-nya yaitu, karena ini tidak lulus tes, berarti menjadi negasi R. Untuk penyelesaiannya, premis 1 yang tadi P jika maka Q, dan P2 di Q jika maka R, kita hitung menggunakan metode silogisme yang nantinya konklusinya hasilnya yaitu P jika maka R. Nah, kemudian konklusi pertama tadi kita hitung lagi menggunakan modul Tollens dengan premis 3 yaitu negasi R. Maka hasil konklusi akhirnya yaitu menjadi negasi P atau Ella tidak rajin berlatih. Maka konklusi dari P1, P2, dan P3 ini yaitu Ella tidak rajin berlatih. Kemudian kita buat argumennya. Nah, untuk argumen pertama, saya buat P1 atau premis 1, jika Ella rajin berlatih, maka ia menjadi mahir. Premis 2, Ella tidak menjadi mahir. Konklusinya, Ella rajin berlatih. Kita cari apakah konklusi ini, argumen ini valid atau tidak. Pertama, kita variabel logika dulu, seperti sebelumnya. Dimana yang merah ini saya sudah tandain, yaitu menggunakan variabel P, yaitu rajin berlatih. Kemudian variabel Q-nya yang warna biru menjadi mahir. Oke, maka hubungan logikanya yaitu premis 1, P jika maka Q. Kemudian premis 2-nya, Ella tidak menjadi mahir, berarti dia adalah negasi Q. Dan konklusinya itu P, rajin berlatih. Maka kita buat tabel kebenarannya. Kita buat P Q, negasi Q, terus P jika maka Q, P1 konjungsi P2, kemudian hasil dari P1 konjungsi P2 jika maka Q. Oke. Pertama, kita cari dulu P dan Q ini sudah standarnya yaitu true, true, false, false, dan true, false, true, false. Kemudian untuk negasi Q kita kembalikannya, berarti Q tadinya true menjadi false, dari false menjadi true, true menjadi false, false menjadi true. Nah, untuk P jika maka Q, berarti P dengan Q ini true ketemu true menjadi true, true ketemu false menjadi false, false ketemu true menjadi true, false ketemu false menjadi false. Setelah itu P1 konjungsi dengan P2. Berarti P1-nya ini, P2 ini, premis 1 dan premis 2. Berarti true ketemu false menjadi false, false ketemu true menjadi false, true ketemu false menjadi false, dan false ketemu true menjadi false. Setelah itu, kita cari premis 1, hasil dari premis 1 konjungsi premis 2 jika makan Q. Berarti yang ini dengan yang ini konklusinya. Jadi F ketemu T menjadi false, false ketemu true menjadi false, false ketemu false menjadi true, false ketemu false menjadi true. Nah, jadi kesimpulannya barisnya itu salah pada bagian hipotesisnya. Pada hipotesisnya, maka argumennya dinyatakan invalid. Jadi argumen 1 itu invalid. Kemudian untuk argumen kedua, P1, jika Ella rajin berlatih maka ia lulus tes. P2, Ella tidak rajin berlatih, konklusinya Ella lulus tes. Berarti variabel logikanya, berarti yang merah ini P, yang lulus tesnya ini variabel R-nya. Jadi jika disederhanakan ke hubungan logika, premis 1-nya yaitu P jika maka Q, P2-nya tidak rajin berlatih maka negasi P, kemudian konklusinya yaitu Q. Kita buat kembali tabel kebenarannya. P, Q, negasi P, P jika maka Q, premis 1 konjungsi premis 2, kemudian hasil dari premis 1 konjungsi premis 2 jika maka Q. Oke, pertama P dan Q-nya kita sudah tetapkan seperti ini, kemudian negasi P-nya berarti dari jadi true menjadi false, true menjadi false, false menjadi true, false menjadi true. P jika maka Q, berarti
true ketemu true menjadi true, true ketemu false menjadi false, false menjadi true menjadi true, false ketemu false menjadi true. Premis 1 dikonjungsi dengan premis 2. Berarti yang ini dengan ini. T ketemu false menjadi false, false ketemu false menjadi false, true ketemu true jadi true, true ketemu true jadi true. Oke, sekarang langkah terakhir yaitu premis 1 konjungsi premis 2 jika maka Q. Maka yang ini kita ketemukan dengan yang Q ini. False ketemu true menjadi true, false ketemu false menjadi true, true ketemu true menjadi true, true ketemu false menjadi false. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari tabel kebenaran untuk argumen kedua ini yaitu baris ketiga dan keempat hipotesis 1 dan 2 benar semua. Tetapi konklusi baris keempat salah. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan dari soal yang saya buat untuk matematika diskrit reguler 1. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan atau contoh presentasinya silahkan koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.